Oke, selamat datang di Bikin Nasi Podcast, tempat di mana kita mengupas tuntas kisah-kisah inspiratif dari para profesional, wirausahawan, dan seniman. Hari ini kita bakal ngobrol bareng nih sama seseorang yang karyanya sudah dikenal luas di dunia seni, khususnya di kota Jogja. Yuk kita sambut nih Rizkon, pendiri Rizkon Art Studio. Halo Mas Rizkon, apa kabar? Halo, apa kabar Mas Muiz ya? Iya, betul. Nah, dalam episode ini kita akan mengeksplorasi perjalanan beliau sebagai seniman sekaligus pembisnis, mulai dari inspiratif, kreatif hingga tantangan dalam membangun studio seni yang sukses. Nah, kan kalian pasti bakal penasaran nih, gimana sih caranya antara balance seni dan bisnis, atau gimana nih budaya Jogja mempengaruhi karya-karya seni. Siap-siap nih dengerin cerita yang bakal penuh insight dan pastinya inspiratif. Dengan aku sama Muiz ya, host kalian untuk episode kali ini. Langsung aja kita mulai ngobrol-ngobrol seru sama Mas Rizkon. Boleh banget nih Mas Rizkon diawali dengan perkenalan diri dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkon dari Waalaikumsalam. Jogja ya. Ya, panggilannya Rizkon aja sih. Kalau panjangnya Oke, Muhammad Rizkon Febrians ya. oke Saya Mas. Jadi, aktif di dua bidang kesenian sebenarnya. Yang satu di seni kerajinan kulit. Nah, kemudian yang satunya di seni rupa ya, di melukis gitu. Mungkin itu aja. Silahkan Mas. Kalau ada yang oke. apa Kita lagi? langsung mulai aja ya. Kita langsung mulai ke pertanyaan pertama aja Mas ya. Nah, Mas bisa nggak sih ceritain gimana sih awal mula adanya si Rizkon Art Studio ini? Dan apa sih yang bikin Mas suka dan cinta banget nih sama dunia seni ini? Gitu. Hmm, jadi kalau soal seni ya, saya sejak kecil itu suka gambar memang dari TK atau SD gitu. Itu pertama kali apa ya? Karena ngelihat kakek saya itu suka gambar gitu. Jadi secara nggak Hmm. langsung saya diajarin gitu. Padahal kakek juga nggak ngajarin langsung, tapi saya ngelihat lama-lama saya juga suka nyoret-nyoret gambar, menirukan bentuk gitu ya. Itu dari kecil gitu. Terus pertama kali saya coba ngelukis di kanvas itu SMA. SMA Hmm. itu juga karena ngelihat teman SMA saya itu ngelukis di kanvas kok kayaknya seru. Terus saya coba gitu dan ini perlu diketahui ya bahwa teman SMA saya itu yang bikin saya tertarik ngelukis itu sekarang jadi istri saya. Waduh, fun fact banget ya ini Mas ya. Nah, itu. Nah, terus itu saya apa ya keasikan ngelukis di kanvas itu dari SMA sampai saya kuliah pun masih ngelukis walaupun kuliahnya nggak di jurusan seni rupa, tapi saya di arsitektur. Nah itu tetap sambil ngelukis jadi otodidak dan sempat juga sih kursus gitu ikut kursus melukis di Pak Kunara di Solo itu selama beberapa bulan jadi untuk mengasah apa ya meningkatkan skillnya lah gitu. Nah itu saya apa ya suka aja gitu dengan seni itu seni rupa khususnya melukis itu apa ya sukanya tuh karena bisa mengekspresikan apa yang saya lihat gitu. Saya melihat sesuatu, saya nyoba gambar. Kalau sekedar bikin mirip kan itu kurang asik ya. Tapi kalau kita Ya, bisa membuat gambar yang kita tangkap itu menjadi sesuatu yang lebih ekspresif, sesuai dengan kemauan kita atau imajinasi kita itu akan lebih menarik lagi gitu. Nah, kemudian lihat karya-karya orang lain itu juga semakin menambah rasa cinta saya gitu kepada seni rupa gitu. Nah, itu hmm. mungkin yang melatar belakangi berdirinya Rizkon Art sebagai branding saya. Saya bikin Facebooknya dulu itu, Rizkon Art gitu. Oh, jadi awal mulanya tuh ya tadi juga dibantuin, bukan dibantuin. Maksudnya kayak eh, ada yang ngajak buat melukis bareng dan akhirnya beneran cinta sama dunia seni terus dan akhirnya mendirikan si Rizkon Art Studio ini ya Mas ya. Ya, Keren banget sih Mas ya. Sangat-sangat insightful banget. Nah, terus kan biasanya Mas ya, Mas Rizkon dapat inspirasi dari bikin karya tuh gimana sih? Dan kayak ada nggak sih Mas pengalaman ataupun kayak eh, gaya seni Mas tuh dipengaruhi sama siapa gitu Mas? Ada nggak? kalau gaya itu kita sebenarnya eksplorasi ya, karena kan pelukis otodidak itu kan nggak
berbeda dengan teman-teman yang melukisnya di akademisi ya, kayak dia kuliah di seni rupa itu secara urut dia dapat teori macam-macam ya. Tapi kalau saya yang berangkat dari otodidak itu lebih eksplorasinya itu lebih istilahnya acak lah, kayak ngelihat si pelukis ini nanti pengen nyoba pelukis ini kok gayanya gini ya, coba gimana gitu. Nah, untuk orang-orang yang cukup mempengaruhi saya itu ada seniman-seniman kayak misalnya Van Gogh, itu termasuk yang mempengaruhi. Kemudian ada kalau yang era-era sekarang ini agak baru ya, itu ada namanya Tim Gagnon, kemudian ada Bob Ross, itu cukup terkenal ya, dia spesialis melukis pemandangan, itu ada YouTube-nya tuh Bob Ross gitu. Kalau yang orang-orang lama ya tadi kayak Van Gogh. Terus kalau pelukis Indonesia sendiri, saya cukup tertarik dengan karya-karya Pak Avandi dan Pak Sujoyono, itu termasuk legendnya Indonesia. Gitu. Ya, Mas. Nah, tadi Mas bilang sebenarnya Mas tuh lulusan dari teknik arsitektur kan. Nah, cara adaptasi Mas dari yang kayak lebih ke akademisi itu kan teknik arsitektur. Jadi benar-benar akademisi. Terus gimana sih biar adaptasi biar bisa menyamakan ataupun kayak sama dengan orang-orang yang berakademisi dengan dunia seni gitu, Mas? Gitu ya. Jadi kalau saya sendiri awal melukis itu kan waktu sambil kuliah di arsitek, itu saya jadi ngerti bedanya tuh gimana sih gambar yang gaya arsitek yang istilahnya tuh disebut sebagai gambar teknik dengan bagaimana gambar dari sudut pandang seni rupa. Nah, ketika saya tahu bedanya ya saya nanti tinggal mengkompromikan aja. Ketika gambar-gambar yang saya buat itu nanti tujuannya untuk tugas kuliah gitu misalnya, ya saya akan menyesuaikan cara penarikan garisnya gitu-gitu dengan kaidah yang ada di arsitek. Sementara kalau saya lagi bikin karya seni rupa, ya saya akan menyesuaikan lagi. Karya seni rupa kan dia lebih bebas, lebih ekspresif. Ekspresif ya. Jadi ya mungkin gitu sih saya. Nah, Mas, tadi kan kata Mas kalau misalnya gaya seni Mas tuh ekspresif dan imajinatif banget kan ya. Nah, dari banyak lukisan Mas yang paling menurut Mas itu paling personal, kayak diri Mas banget nih, gambar apa tuh contohnya? Gambar apa ya? Yang paling memorable deh gitu. Kalau lukisan pertama saya itu yang sampai sekarang saya suka, itu lukisan bunga matahari. Ya, jadi ya makanya sampai saya bikin logo Riskon Art itu logonya sebenarnya dari bunga matahari, itu sumber inspirasinya. Kenapa, Mas? Jadi lebih banyak bunga matahari loh saya. Ya. Kemudian kalau belakangan Mas suka di bunga matahari. Kalau belakangan ini saya juga memasukkan karakter-karakter yang apa ya, figur-figur pemanah gitu, karena kebetulan 10 tahun belakangan ini saya juga menggeluti panah tradisional. Itu cukup berpengaruh buat saya juga karena banyak sekali adegan-adegan panahan, teknik panahan yang mungkin belum banyak orang tahu, belum banyak yang melukiskannya. Itu saya jadi pengen banget gitu melukiskan ini loh, teknik memanah biru itu seru sebenarnya gitu. Punya kesannya tersendiri gitu ya, Mas ya? Ya. Nah, kalau boleh tahu apa sih bedanya yang tadi yang Mas bilang panahan tuh, emang apa yang bikin Mas tertarik dengan panahan tadi? Dengan gaya seninya gitu? Kalau apa ya, panahan ini yang membuat saya suka itu ya, maaf ya ini ya jadi bicara panahan sedikit ya. Jadi ya karena memanah itu kan melatih fokus kita, melatih fisik, jadi melatih sisi kejiwaan gitu loh. Nah kemudian ketika dipadukan dengan kesenian itu jadi sesuatu yang balance gitu menurut saya. Karena panahan itu yang olahraga fisik yang istilahnya keras gitu ya, perlu disiplin yang tinggi. Nah itu dibarengi dengan ekspresi seni itu jadi kayak jadi balance gitu, sesuatu yang keras dipadukan dengan sesuatu yang lembut, yang instinktif, yang intuitif gitu. Nah, Mas tadi kan ngomongin tentang
panahan, terus kemudian seni. Nah, kayak menurut Mas nih ya, dari seni itu sendiri, sebenarnya itu adalah ekspresi pribadi kah? Atau pun kayak bisa berubah menjadi masyarakat gitu. Jadi maksudnya dalam satu lingkup yang lebih besar atau cuman ya udah ekspresi diri sendiri ataupun gimana Mas? Jadi kalau ekspresi seni itu kan kita bisa memilih banyak hal ya. Kita bisa mengekspresikan diri sendiri, tapi juga kita bisa juga berbicara tentang isu-isu kemasyarakatan yang itu nanti bisa dampaknya lebih luas lagi. Jadi selama ini kalau saya berkarya ya mungkin ada kalanya saya lebih mengekspresikan atau mengaktualisasi diri sendiri, emosi apa macam-macam gitu, tapi ada kalanya juga kita sebagai seniman itu punya tugas sebenarnya untuk merekam zaman, merekam pergolakan yang sedang terjadi di era kita hidup itu. Kita mengabadikan menjadi sebuah karya lukis, bisa untuk apa ya istilahnya jejak bagi generasi mendatang, atau bisa juga mengandung nilai-nilai yang secara makna itu kita masukkan ke dalam lukisan itu. Jadi melukis tuh bisa banyak pilihan ya ketika kita membuat konsepnya, membuat lukisannya itu. Gitu. Bahkan ketika kita mengekspresikan diri sendiri pun itu juga bisa ada memasukkan nilai-nilai pelajaran yang nanti bisa diambil buat orang lain juga bisa seperti itu. Bisa jadi mewakilkan ya Mas ya, betul banget ya Mas. Nah, tadi kan ya Mas kayak perbedaan dari ekspresi untuk diri sendiri, kemudian masyarakat, dan cara Mas buat kayak tadi misal nih Mas bikin suatu seni yang ekspresi diri sendiri, kemudian ada orang yang mungkin relate ya bahasanya ataupun kayak oh iya mungkin tersadarkan atau gimana. Terus pengen coba untuk beli atau gimana. Nah, Mas tuh cara buat apa ya namanya? Ngenentuin gimana sih cara pasarnya ataupun cara nentuin harga-harganya itu gimana sih Mas dari dari pandangan Mas kayak gimana? Lebih ke ininya ya, pemasarannya gitu ya. Kalau dulu awal-awal saya belajar melukis, merintis Rizkon Art itu, saya memang lebih banyak menerima lukisan pesanan. Jadi saya nawarin teman-teman dekat atau kerabat gitu kan, bahwa saya melukis dan bisa merequest lukisan apa saja gitu ya. Sebenarnya itu memang bagus untuk awal, untuk melatih kita juga kan. Misalnya di request lukisan apa ya kita harus mencoba membuatnya kan, sekaligus itu belajar jam terbang kita. Skill ya Mas. Nah, kemudian lama-lama kalau kita hanya mengerjakan pesanan lukisan itu ternyata juga kurang bagus untuk perkembangan kita sebagai seniman, karena kita jadi lebih banyak mengerjakan apa yang dimau orang lain, bukan apa yang dimaui oleh jiwa kita sendiri gitu kan. Iya betul. Yang buat saya sempat suntuk ya, sempat bosen banget ngelukis karena pesanan terus kan. Itu yang bikin saya mungkin waktu itu sempat vakum agak lama. Nah kemudian waktu saya mulai melukis lagi sekitar 2 tahun lalu, nah saya udah mulai memutuskan nih untuk eksplorasi lebih tentang lukisan apa sih yang mau saya buat gitu. Dan saya nggak menerima pesanan lagi sekarang. Kalaupun ada itu biasanya pertimbangan yang sangat dalam, dan biasanya cuma orang-orang tertentu yang oke, saya terima pesanannya gitu. Jadi saya lebih banyak melukis apa yang saya mau, kemudian saya posting di sosmed, di Instagram terutama ya. Nah kemudian kalau ada yang suka atau ada yang relate, biasanya mereka langsung nge-DM saya untuk membeli gitu. Nah tapi kalau soal apa tadi, harga ya? Iya Mas, gimana tuh cara nentuin harganya? Biasanya oh ini segini, oh segini gitu gimana Mas? Iya. Jadi kalau harga seni itu kan memang ada yang bilang seni nggak ada patokannya gitu ya. Itu ada benarnya juga. Tapi ada beberapa faktor yang ya logis aja lah gitu. Yang pertama dari senimannya lah, nama senimannya kan, jam terbangnya, semasyhur apa sih dia sama gitu kan. Itu juga kita sebagai saya merasa sebagai pelukis pemula lah ya harus sadar diri juga, nggak mungkin bisa mahal-mahal banget gitu kan. Tapi juga nggak boleh kita terlalu murah karena itu kan merendahkan nilai seni kan. Maksudnya kita kan juga ada biaya operasional untuk
produksi gitu. Nah, saya pernah mendapatkan ilmu gitu ya dari senior. Jadi untuk menentukan harga lukisan, terutama untuk pelukis pemula seperti saya lah katakanlah, atau teman-teman yang lagi pengen lukis dan pengen mengembangkan supaya lebih ada penghasilan gitu ya, itu setidaknya 3 sampai 5 kali dari HPP gitu. Jadi kayak berapa sih produksinya, kanvasnya, catnya, terus perkiraan waktu buatnya. Kalau kira-kira udah bisa dinilai berapa, ya kalikanlah 3 kalinya. Atau kalau misalnya kira-kira bagus banget, ya 5 kalinya nggak apa-apa. Itu kalau untuk langkah awal gitu. Karena langkah awal tuh bagaimana cara karya kita tuh terdistribusi lebih banyak, itu sih menurut saya. Nah, nanti kalau kita udah bisa pameran tunggal, bisa lebih dikenal apa ya, kita bisa lebih naik levelnya lagi. Itu udah biasanya mungkin kurator atau galeri yang memperkenalkan kita itu yang bisa memberikan harga yang lebih gitu daripada yang tadi saya hitung itu. Oke, Mas, dapat banget. Nah, Mas, tadi kan Mas sekarang lebih ke art studionya itu lebih ke menjual hasil karya Mas yang udah Mas bikin atau jadi nggak ini kan, nggak pesanan. Nah, cara Mas buat menyimbangin gitu antara seni sama si bisnisnya tuh gimana sih, Mas? Jadi biar seni Masnya jalan, terus si bisnisnya pun dengan harga yang Mas pengen juga tetap jalan, tuh gimana sih caranya, Mas? Oh ya, jadi sebenarnya gini sih, saya itu sempat vakum melukis itu kan, saya membuat usaha ya, yang kerajinan tadi. Saya bikin kerajinan kulit, yaitu kantong anak panah itu. Nah itu ketika saya mulai melukis lagi, itu jadi istilahnya cara saya membiayai karena karya seni saya tuh dari situ gitu. Jadi yang penting saya bisa membuat karya terus gitu sih untuk saat ini gitu. Beda dengan orang yang mungkin full time ya, melukis full time, memang melukisnya agar bisa membiayai dirinya lagi, membiayai karyanya lagi kan biasanya gitu. Nah kalau saya lebih memilih ya ada pekerjaan lain saya, wirausaha itu menghasilkan yang sudah produksinya lebih banyak. Nah itu nanti untuk membantu membuat saya berkarya gitu. Oke. Nah, Mas, kan tadi Mas bilang sebenarnya cara utama Mas buat jualan tuh di sosial media kan, ya Mas ya. Nah, gimana sih Mas caranya menjaga kayak keaslian karya tapi tetap bisa laku di pasaran, Mas, di apalagi lebih khususnya di sosial media, Mas? Cara gimana biar keasliannya tetap gitu? Kalau bisa sih tetap kita harus banyak melihat karya orang lain ya, entah dari pameran atau kita lihat di sosmed itu sendiri, kita lihat karya orang yang banyak itu, gimana kita bisa jangan sampai kita itu karyanya ikut-ikutan gitu loh. Gitu. Jadi FOMO aja gitu ya, Mas ya? Ya, lagi musimnya bikin karakter apa kita ikutin itu sebaiknya jangan. Ya walaupun kita juga mempertimbangkan selera pasar nih, misalnya pasar lagi seneng yang warna-warnanya cerah nih misalnya, ya nggak apa-apa kita bikin karya yang warna cerah-cerah juga nggak apa-apa, cuma tetap menjaga karakter yang khasnya kita tuh apa ya, itu tetap dibuat aja gitu. Mungkin itu sih untuk menjaga apa ya, biar orang tertarik dengan karya-karya kita gitu. Nah, Mas kan setahu saya nih ya, Mas bikin tadi lukisannya tuh secara langsung gitu ke medianya kanvas kayak gitu. Nah, kan kita sekarang tahu kan banyak banget seniman-seniman termasuk juga yang lebih ke yang lebih di online gitu, Mas, seniman yang langsung di Mas? Iya gitu, maksudnya digital artnya. Cara Mas buat bisa adaptasi ataupun bisa menyaingi dengan hal kayak gitu seperti apa sih, Mas? Sebenarnya sih ya masing-masing ada pasarnya ya. Jadi saya sebagai seniman yang berkarya di atas kanvas atau manual, ya insya Allah sih tetap tenang aja gitu. Karena apa? Karena secanggih apapun zaman itu tetap sesuatu yang analog atau sesuatu yang manual dari tangan kita itu selalu lebih berharga gitu. Tapi bukan berarti yang digital kurang berharga, cuma memang beda aja pasarnya gitu kan. Kalau yang digital mungkin pasarnya lebih ke apa ya, mungkin ya
mereka juga pegiat dunia digital juga, mungkin kebutuhan untuk bikin konten atau kebutuhan untuk apa sih, sesuatu desain-desain digital gitu ya. Sementara kalau yang manual mungkin untuk lukisan untuk apa di koleksi fisiknya di rumah, dan juga adaptasinya juga banyak sih Mas ya. Jadi sekarang banyak pelukis-pelukis yang dia mengerjakannya manual juga, tapi dia juga membuat namanya art printingnya gitu ya. Jadi dia jual versi digitalnya juga ada. Atau bahkan misalnya seorang pelukis punya karakter khas ya, punya apa sih istilahnya avatar gitu ya, ikon gitu ya, yang dia buat manual kemudian didigitalisasi, terus entah itu dibuat stiker, buat aksesoris apa, itu juga dijual, itu juga bisa. Itu salah satu cara seniman beradaptasi gitu, gimana seimbang antara karya yang analog atau manual dengan yang digital gitu. Iya Mas. Iya, iya juga ya. Jadi bisa langsung menyesuaikan dengan kebutuhan juga ya Mas ya. Jadi. Iya betul. Nah Mas, kan Mas tadi karya-karya Mas tuh kebanyakan emang semuanya sih lebih ke gambar tangan langsung kan, media langsung pakai tangan. Nah, ada nggak sih Mas di mana masa-masa lagi kayak stuck kreatif gitu, jadi bingung Mas mau gambar apa lagi ya kali ini. Nah, caranya biar tiba-tiba ada ide lagi itu gimana sih Mas? Kalau lagi stuck gitu ya, ya biasa sih semua seniman saya rasa pernah mengalami yang namanya art block gitu ya. Iya betul. Ada beberapa cara yang insya Allah manjur nih. Yang pertama, misalnya lagi ngelukis apa terus kontak udah bingung mau diapain, ya udah tinggal dulu aja. Tinggal dulu, kemudian jalan-jalan, entah itu ke pameran nih, ke pameran lukisan. Itu kan kita melihat karya-karya orang kan bisa jadi inspirasi juga, entah dari segi tekniknya, tema yang sedang dia angkat atau apa, itu bisa. Atau justru karena kita ngelihat saking bagusnya itu kita jadi terpacu juga kan untuk wah ini aku harus lebih keren nih atau gimana, itu kan bisa. Kemudian juga yang sering saya lakukan itu sama teman-teman itu, misalnya itu melukis on the spot atau plein air, itu termasuk cara untuk mengatasi art block. Karena kalau kita menggambar atau melukis di studio itu kan kita keterbatasan ini ya, visual ya. Entah itu kita niru dari foto atau dari imajinasi pikiran kita, tapi ketika kita melukis on the spot di luar, melihat objek langsung di alam terbuka, itu kita banyak inspirasi lagi gitu. Entah dari pencahayaan alaminya kok menarik begini, kita kan jadi melatih lagi gitu. Biasanya habis plein air, habis pulang on the spot itu nanti semangat lagi, punya ide lagi apa gitu untuk melanjutkan. Timbul lagi pengen ngelukis lagi ya Mas ya. Ya. Oke Mas, gimana sih Mas? Tadi kan kita udah ngomongin banyak hal tentang cara Mas buat adaptasi, cara Mas buat gimana stuck terus. Nah, pernah nggak sih Mas di momen yang dimana Mas bener-bener kayak udah stuck kreatifnya nggak bisa, terus udah nggak ada ngajak buat lukis bareng, udah bener-bener nggak ada banget yang bisa bantu buat Mas bikin lukis lagi gitu ya. Dan akhirnya sampai ngerasa kayaknya udahan deh buat lukis gitu, sampai kayak bener-bener pengen gitu udahan sama lukis. Nah, gimana sih Mas buat ngatasin hal tersebut? Tadi ya, selain on the spot terus ke pameran, itu saya lupa ngasih tahu bahwa biasanya saya kayak gitu, saya langsung berkunjung ke orang-orang yang bisa kita sebut guru lah ya, atau seniman-seniman yang udah senior. Itu kita datengin, itu benar-benar kayak konsultasi. Itu biasanya beliau-beliau itu dengan senang hati bisa sharing, ngobrol tuh bisa berjam-jam tuh, dan kita langsung boom gitu rasanya, dapat pencerahan gitu. Sama dulu saya juga waktu sempat vakum lama itu, kan saya ada guru itu ya, yang guru kursus tuh Pak Kunaran namanya, yang di Solo itu. Ketika saya mulai ngelukis lagi, itu beliau ngasih wejangan ke saya bahwa namanya potensi atau skill bisa menggambar, melukis itu kan tidak semua orang dikasih gitu. Jadi itu ibaratnya anugerah dari Tuhan gitu kan, yang harus kita syukuri gitu. Jadi kalau kita merasa bisa gambar, dimana orang lain tuh belum tentu bisa gambar, atau bisa gambar tapi nggak punya kemauan. Nah, ketika kita ada kemauan, ya kita terusin aja gitu. Siapa tuh bisa jadi manfaat gitu kan. Itu harus disyukuri. Bentuk syukurnya caranya terus berkarya gitu. Dan satu lagi,
eh, pelukis itu nggak bisa lepas dari yang namanya memperbanyak literasi sih. Jadi kalau lagi suntuk nggak ada ide, baca buku yang banyak aja, nanti bisa punya Oh, imajinasi macam-macam. Gitu. saya baru tahu. Jadi literasi juga dapat jadi impact juga ya Mas ya buat para pelukis biasanya ya. Iya benar. Soalnya kalau pelukis yang jarang baca buku apa ya, biasanya karyanya gitu-gitu aja gitu. Maksudnya mungkin ya hanya Hmm, sebatas realita yang dia lihat di depannya doang gitu, kayak pemandangan atau apa. Tapi ketika memperkaya literasi, ya imajinasinya juga makin banyak gitu. Isu-isu yang dia tangkap apa lebih banyak gitu sih. Biasanya. harus melek ya gitu ya, harus melek sama sekitar gitu ya Mas, lebih baik juga. Hmm. Nah Mas, eh, kan tadi kita udah ngobrol banyak banget nih ya tentang Hmm. lukisan, tentang eh, keterkaitan dengan tadi Mas juga tertarik dengan suatu pedang ataupun suatu sorry bukan pedang, panahan dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari Rizcon Art Studio tuh apa sih si personal brandingannya dan penting nggak sih Mas buat personal branding bagi seniman? Soal branding itu penting banget ya, karena eh, sebagus apapun karya, Mhm. kalau senimannya nggak dikenal ya biasanya agak susah ya. Maksudnya kayak ya tetap sih, maksudnya nama senimannya itu kan sangat berpengaruh dari segi untuk harga lukisannya gitu-gitu, walaupun kualitas lukisan juga tentu sangat berpengaruh juga itu. Jadi kalau soal personal branding saya nggak muluk-muluk sih. Intinya kalau saya semakin banyak berkarya, jam terbang saya semakin banyak, ya nanti insya Allah Mhm. terbentuk sendiri lah, orang-orang akan tahu juga kan. Jadi saya biasanya ini sih bikin proyek pribadi. Jadi misalnya bulan ini lagi pengen gambar serial apa, temanya apa, dikumpulin aja yang banyak berkarya gitu. Nanti ada waktunya ketika udah karyanya cukup, kualitasnya oke, tema-temanya udah makin jelas karakternya gitu, kita bisa untuk pameran tunggal gitu. Hmm. Itu personal branding paling pentingnya seniman tuh adalah itu, pameran tunggal. Ya sih, itu puncaknya kali ya Mas, jadi ngerasa oh akhirnya gitu personal branding jadi gitu ya Mas ya. Ya, Nah Mas, saya penasaran nih, gimana sih Mas reaksi keluarga atau teman dekat pas Mas Rizkon tuh memutuskan buat fokus banget nih sama dunia seni, jadi kayak main. alhamdulillah sih saya dari keluarga ya, karena sejak awal disupport gitu. Oh Mas, Maaf ini jaringannya nge-lag ya kayaknya ya. Oh udah. Ya iya, nah udah alhamdulillah. aman. Oke lanjut. Ya alhamdulillah sih keluarga saya dukung aja ya. Kayak ibu Hmm. ngece gitu ya tetap nggak menghalangi gitu. Jadi saya anggap itu sebuah support. Dan Alhamdulillah. istri saya juga alhamdulillah support aja, soalnya kan saya dulu juga pertama kali ngelukis kan juga karena melihat dia ngelukis, walaupun dia nggak nerusin ngelukis Hmm? sekarang, saya sendiri. Jadi selanjutnya aja ya, selanjutnya aja. Ya. Nah, Mas, saya juga penasaran juga nih, kan Mas tadi di awalnya cuman hobi ngegambar, ngelukis gitu di awalnya, terus coba tawarin ke teman-teman dekat, terus akhirnya jadi punya art studio dan lain-lain. Nah, ada nggak sih Mas tips buat seniman muda nih yang pengen serius, yang tadinya hobi jadi pekerjaan, jadi artpreneur-nya kayak Mas Rizkan? Ada nggak sih Mas tipsnya? Yang pertama harus percaya diri, terus jangan takut karya jelek, karya apa. Saya jujur aja karya awal-awal juga kalau saya lihat sekarang kayak jelek banget sih gitu, tapi kok berani saya jual dulu ya gitu loh. Karena apa ya? Eh, yang namanya bagus, jelek itu tuh sebenarnya relatif ya. Bisa jadi karya Benar. yang saya sendiri nggak suka ternyata ada orang lain suka, atau karya yang saya suka banget ternyata orang lain nggak suka, kan bisa juga gitu. Jadi karya gimana pun tampilkanlah aja, tampilkan, jangan takut gitu.
kuncinya di percaya diri dan coba dulu aja ya Mas ya kali Ya, ya. betul. Nah, Mas udah dari udah lama kan Mas udah ngelukis dan lain-lain. Ada nggak sih Mas yang hal paling berkesan gitu buat karya Mas, salah satu karya Mas ataupun salah satu event Mas yang pernah bikin? Hmm. Dan gimana sih Mas ceritain dong gitu gimana si itu tuh bisa jadi memorable gitu. Kalau saya sih ini ya, jadi waktu saya kuliah awal-awal kuliah itu kan sambil awal-awal belajar ngelukis juga ya, barengan. Itu Mm-mm. itu kan saya sekedar jual apa yang dipesan gitu ya. Nah, kemudian waktu hampir 10 tahun kemudian setelah saya vakum dan saya melukis lagi, itu saya kan lebih fokus, lebih serius lah gitu, sampai saya ikut pameran macam-macam dan harga sampai sekian gitu. Itu ternyata saya menemukan sebuah catatan tentang apa sih, kayak wishlist ya Ya, namanya ya, kayak harapan-harapan. Kan dulu kan waktu kuliah itu kan sering kan kita dapat pelatihan atau training motivasi, itu kan suruh tuliskan 100 impian atau apa gitu kan. Nah, ternyata di iya betul. antara 100 itu ada yang pameran, terus bisa ngejual lukisan seharga sekian dan ternyata itu loh, ternyata saya pernah punya mimpi itu toh dan udah terkabul gitu. Jadi itu menurut Nah, saya berkesan sekali. Ternyata bisa ya gitu, padahal itu tulisan 10 tahun lalu gitu. Itu yang mungkin bikin saya apa ya, semangat banget itu. Kesan sekali. yang mungkin 10 tahun lalu juga cuman kayak nulis aja ya Mas, nggak serius Iya, kayak kayak bakal kejadian gitu ya. iya, Bener-bener emang mungkin jalannya Mas ya, jadi emang iya, seni ini salah satu jalan buat mimpi Mas gitu. iya. Nah Mas, selain itu juga Mas, ada nggak sih passion lain gitu Mas yang pernah ikut karya karya-karya Mas gitu, jadi ataupun passion lah. Gimana tuh? Jadi selain seni nih, Mas Rizkan kan punya passion yang lain. Hmm. Ada nggak sih seperti yang jadi supportnya buat karya gitu? Jadi kan saya itu kan ke ya, Hmm. bukan atlet tapi aktif latihan memanah, juga berkuda, pokoknya hal-hal yang berbau kesatria gitu lah, itu saya suka. Nah, itu sangat mempengaruhi pada karya-karya saya saat ini. Hmm. Dan misalnya tentang berkuda, walaupun saya nggak aktif-aktif banget berkuda, tapi saya bisa berkuda dan saya tuh sejak kecil suka banget gambar kuda gitu. Nah, itu jadi passion lain yang mempengaruhi karya saya itu di situ kayaknya. Jadi punya inspiratifnya dari situ juga ya Mas ya. Ya, Dari hobi-hobi Mas yang tadi, yang kayak ya. panahan kuda gitu ya. Oh oke. Nah ya Mas, kita dari tadi ngobrol tapi belum ngomongin tentang si Rizkon Art Studio itu. Mas boleh nggak sih Mas ceritain ataupun ngedeskripsiin art studio Mas tuh kayak apa dan apa gitu? Tuh, malu saya sebenarnya. Ya itu di studio kecil ya. Dan ya sekarang berkembang. Rencananya sih kalau ada rezeki yang jadi bikin galeri sekalian gitu. Tadi yang sendiri itu ya, apa tunggal itu ya. Mm-mm. Nah biasanya Mas gimana sih biar nanti kalian aja nanti ada yang penonton yang tertarik nih sama lukisan Mas, gimana biar belinya dan gimana sih caranya gitu Mas? Oh, untuk kalau mau lihat karya-karya saya bisa ke Instagram Rizkon Brush ya. Rizkon RIZQON BRUSH itu Instagram saya. Atau kalau misalnya yang di Jogja sekitarnya bisa main ke studio saya ya, studio kecil lah nyatu dengan rumah saya, itu kita bisa ngopi bareng apa. Itu di Google Map ada Rizkon Art Studio gitu. Cakep banget. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya di sini tertarik ataupun pengen lihat-lihat dulu aja bisa langsung cek aja ya di Instagramnya tadi Mas Rizkon Brush. Ya nggak sih Mas tadi namanya? Saya lupa. Iya, Betul, Rizkon Brush ya. Nah, ini Mas kita udah di satu pertanyaan terakhir nih Mas buat podcast malam ini. Apa sih Mas rencana ke depannya?
rencana besar apa yang ada untuk Rizkon Art Studio, dan project seru apa lagi sih yang bakal dikerjain sama Rizkon Art Studio ini? Saya lagi menyiapkan pameran tunggal ya. Pameran tunggal yang pertama insya Allah di tahun 2025. Jadi saya Amin. doa dan dukungannya. Nanti kalau udah rilis pengumumannya, pamfletnya, nanti pasti saya umumkan di Instagram saya. Oke, nanti kita tunggu ya bareng-bareng Ya, karya seni tunggal Mbak dari Mas Rizkon Art Studios ini ya. Nanti kalian teman-teman bisa langsung datengin aja, insya Allah tahun depan ya Mas ya. ya, insya Allah. Iya, oke. Mungkin gitu aja kali ya buat podcast malam ini ya Mas ya. Ada Ya, nggak Mas kesan pesan ataupun apa ya penyampaian terakhir buat Mas, buat teman-teman yang di sini nonton juga nanti gitu podcast malam ini? buat teman-teman penonton apa wiki, Betul, Wikitansi podcast. pokoknya kalau kalian punya skill tertentu, jangan ragu untuk mengembangkan terus. Tuh. Semakin diasah, insya Allah akan semakin bagus, semakin banyak portofolio. Nah itu nanti bisa menjadi sesuatu buat kalian gitu. Jangan ragu, terus percaya diri dan selalu semangat. Oke, Gitu. makasih banyak ya Mas. Ya, kita udah banyak banget obrolannya, udah kesana kesini banget dan sangat-sangat semangat banget ya. Jadi, oke guys, kita ini udah di penghujung acara podcast malam ini. Dan tadi obrolannya sangat luar biasa, inspiratif. Kita bareng Mas Rizkon dari Rizkon Art Studios. Dari perjalanan kreatifnya tuh kita tahu nih tantangan di dunia seni dan bisnis. Kita juga benar-benar tahu dapat banyak pelajaran berharga dari percakapan malam ini ya. Terima kasih banyak nih buat Mas Ya, Rizkon. Terus sama-sama. sudah meluangkan waktu dan berbagi cerita dengan kita semua ya. Dan buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang karya-karya Mas Rizkon, bisa cek aja langsung ke media sosial mereka, yaitu Rizkon Brush. Ya nggak sih Mas, bener kan? Ya, Ya, ya. kemudian tetap dukung karya seniman lokal kita. Dan terima kasih juga nih buat teman-teman yang udah ngedengerin setiap Wikitansi Podcast. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share podcast ini supaya semakin banyak orang-orang terinspirasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan tamu-tamu yang nggak kalah keren tentunya. Sampai ketemu lagi dan terus berkarya. Bye-bye. Makasih Sama-sama. Mas Terima Rizkon kasih ya. Mas Muiz. Iya.